Apakah ada perbedaan area yang SL dan area yang profit? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Oke, kali ini saya syuting sendirian tanpa ditemani sama Mas Fadli. Ya, kebetulan beliau lagi ada kegiatan keluar kota, ya, keluar kota. Jadi beliau berangkat sama Mas Angga pokoknya aku datang sampai ke kantor dan beliau datang ke kantor langsung, bro, gue titip dulu ya kantor ya, sama sama lu gitu. Lah, lu mau kemana? Wah, ternyata dia pergi tanpa tanpa pesan. Nah, ya kita tunggu aja lah ya kedatangan mereka keluar kota mereka. Konon katanya sih tadi teman-teman bilang ke Dieng. Set, pak, tak bilangin ya. Bisa-bisanya mereka punya keinginan, aku pingin ke sini, saat itu juga bisa terwujud gitu ya teman-teman ya. Contoh misalnya mau kemana gitu, ya contoh kayak inilah. Ini mau ke Dieng, ya tanpa ada pikir panjang, tanpa ada persiapan yang matang yang seperti apa. Oke, ayo berangkat ya udah berangkat aja mereka ya. Jadi karena Dieng ini lagi musim apa lagi dingin-dinginnya ya, puncak-puncaknya dingin ya. Jadi kapan lagi coba? Kalau misalnya mau tahun depan jadi ya bisa lagi lebih lama lagi. Ya terakhir ya sudahlah ya. Tadinya kalau misalnya aku tahu itu ke Dieng, aku mau ikut soalnya. Tapi mereka sepertinya sengaja mau meninggalkan aku. Oke. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau mereka apa tandem seperti itu ya, pulang-pulangnya pasti selalu membawa hasil atau membawa sesuatu yang bisa untuk Nusantara teredukasi itu selalu ada ide-ide yang luar biasa lah dari mereka gitu. Jadi kita tunggu aja apa sih yang yang didapatkan dari mereka dari perjalanan ini ya. Oke, kembali ke pembahasan yang pertama teman-teman ya. Sebenarnya ini itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga gitu ya. Ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya secara langsung ataupun secara dari IG-nya NFC gitu ya dan YouTube mengenai tentang perbedaan antara ada nggak sih bedanya area SL sama area yang profit gitu ya. Nah, untuk menjawab ini teman-teman, saya perlu membagi dulu antara trader pemula sama trader yang advance gitu ya, sama trader yang udah tahu lah tentang basicnya gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, saya akan bahas ini dari pemula dulu. Untuk mengetahui antara apakah area ini SL dan apakah area ini yang profit gitu ya. Yang pertama teman-teman harus punya dulu strategi yang jelas ya. Nah, makanya kenapa saya sampaikan tadi di awal, teman-teman pemula misalnya, pemula, teman-teman udah punya belum strategi yang jelasnya ya. Punya strategi yang jelas itu seperti apa? Teman-teman dapetin rule atau dapetin strateginya, dapetin teknikalnya dari ya banyak ya. Kita ada sering sampaikan teman-teman bisa menggunakan rule prediktif atau teman-teman bisa menggunakan rule-nya atau STM ya, atau juga bisa menggunakan DA trade atau bisa menggunakan contoh misalnya para EMA misalnya atau e-market structure ya banyak juga kan gitu. Nah, hanya saja teman-teman. Nah, itu juga ya. Teman-teman, ketika teman-teman punya teknikal yang bermacam-macam seperti itu, ya, terakhir teman-teman bingung mau menggunakan yang mana, kan gitu. Mau pakai yang mana? Soalnya ketika teman-teman gunakan e-market structure misalnya, terus teman-teman menggunakan EMA 200, terus teman-teman menggunakan rule prediktif gitu kan. Ketika loss, teman-teman ganti. Ketika loss, teman-teman ganti. Nggak ada yang secara konsisten teman-teman gunakan. Maka, teman-teman juga akan bingung untuk membedakan area yang SL ini karena apa, dan yang ini yang profitnya karena apa juga bingung. Gitu. Untuk menyimpulkan dari keseluruhan teman-teman gunakan yang teman-teman gunakan teknikal tersebut, ya kan akan bingung. Ini SL karena teknikal A, ini SL karena teknikal B, ini profit tapi kan menggunakan teknikal A, kan nggak konsisten teman-teman. Ya, akhirnya teman-teman apa yang didapatkan? Akhirnya karena jadi kebingungan aja, atau bahkan lebih dari itu teman-teman jadi takut untuk entry selanjutnya. Jangan-jangan nanti ini kalau misalnya di entry malahan loss, ya kan? Nah, untuk hal itu tidak terjadi, perlu namanya data riset, ya.
perlu namanya teman-teman melakukan riset atau backtesting. Ini sering banget kita sampaikan ke teman-teman, ya ke teman-teman trader NFC, untuk melakukan riset-riset, untuk melakukan backtesting sebelum teman-teman trading. Ya, sebelum teman-teman trading. Kenapa? Emang sebegitu pentingnya? Kayaknya penting banget. Ya, penting banget. Nggak usah lihat nggak usah lihat chart kalau misalnya belum backtesting gitu ya. Ya gimana nggak usah lihat chart ya. Nggak usah trading kalau misalnya teman-teman belum punya data backtesting. Soalnya kalau misalnya teman-teman nggak punya data backtesting ini, nggak punya data riset ini, pada akhirnya ketika teman-teman trading akan selalu dihantui dengan SL. Akan selalu dihantui dengan SL. Karena SL yang menyakitkan bagi trader pemula saat itu gitu ya. Alhamdulillahnya saya saat ini, saya tadi nyari-nyari juga ya di pet. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman area-area yang SL mana ya. Saya lupa untuk yang SL lupa malahan ya. Area mana yang kemarin yang SL ya? Ya ada beberapa yang SL terakhir ketemu. Oh ya ini aku ada entry dan SL. Gitu. Terus yang profitnya aku ingat ya, profitnya ingat. Nah ini juga mungkin salah satu eh, apa strategi buat teman-teman untuk mengingat trading plan yang profit gitu. Yang SL mah nggak usah diingetin teman-teman, apalagi dicari tahu alasannya. Ini kenapa SL ya, gitu ya. Ya, ini kenapa SL? Makanya tadi kan nggak punya data riset, nggak punya data backtest, gitu ya. Oke, yang pertama tadi punya strategi yang jelas. Contoh misalnya kita share screen teman-teman. Nah ini contoh ada yang lagi running hari ini ada NZD USD di 240. Contoh seperti ini teman-teman. Apakah teman-teman sudah jelas dengan aturan ini? Saya ngambil area ini, teman-teman NFC mengambil area ini juga ya, berdasarkan apa sudah jelas. Apakah teman-teman kalau misalnya ngambil area ini, aturannya jelas? Jelas mas, karena NFC ngambil ini, karena Mas Teguh ngambil ini. Itu nggak jelas dong ya. Kan itu kan berdasarkan saya, tapi teman-teman entry ini berdasarkan apa? Berdasarkan saya, itu tadi ya. Oke ya, teman-teman harus bisa menjawab. Saya entry ini karena, yang pertama misalnya, ada EMA 200, ini kita anggap downtrend, kemudian ada areanya. Drop, base, drop. Ini saya ambil. Aturannya sudah jelas, teman-teman. Nah, berikutnya, ketika teman-teman, ini baru punya strategi ya, ini baru punya strategi. Ketika teman-teman sudah punya strategi tersebut, strategi ini, di kehidupan berikutnya, hari besoknya, lusa, minggu berikutnya gitu ya. Ketika teman-teman melihat area yang ada drop base drop dan ada di bawah EMA 200 seperti ini, itu diambil. Dekat dengan EMA 200 itu ini diambil. Ya. Kemudian cek lagi misalnya. Ada di kayaknya ini kalau yang profit saya ingat nih, GBP AUD. AUD. Di time frame 60. Kemarin juga ini kita bahas ada di YouTube sama teman-teman live YouTube ya. Kejadiannya sebelumnya adalah di sini, ya kan? Ini sebelumnya terjadi di sini. Ini kenapa kita ambil? Ada drop base drop dan EMA 200. Ambil, teman-teman. Ya. Jelas kan aturannya? Oke, ini diambil. Harga masuk malamnya jam 20, jam 21 masuk. Sentuh TP2 di jam 8 pagi. Ya. Dan TP3-nya di jam 5 ya, jam 5 sore ya. Jam 5 sore, tanggal 29. Ini tanggal 28, ini besok lusanya, tanggal 29 ya. TP3, selesai. Apa lagi ya? Di GBP JPY. Nah, ini di GBP JPY ada juga, teman bisa lihat, ada rally, base rally. Kenapa ini diambil? Kalau misalnya tadinya adalah seperti ini, kenapa ini diambil? Karena ini EMA 200 ada di sini, areanya ada di atas EMA 200, jadi kita fokus untuk menjadi buyer. Ini kita akan ngambil jadi buy. Naik ya, profit, selesai. Oke, kalau nggak salah di bawahnya ini. Nah ini dia, ini yang SL. Ya. Kenapa ini SL? Ya. Padahal di sini ada rally, base rally, kemudian ada attempt to comeback sekali, dan up,
Dan ternyata harga masuk, stop loss, ternyata harga balik lagi ke atas TP3. Ini gimana? Apakah terus ini kenapa SL ya? Apa salahnya gitu ya? Semakin teman-teman mencari tahu kesalahan dari SL ini, ya semakin teman-teman cari tahu apa ya salahnya. Oh, karena misalnya ini ada candle ini gitu ya, candle panjang ini nih. Oh, atau karena apa lagi ya? Apalah misalnya teman-teman jadiin alasan gitu. Semakin teman-teman cari tahu alasannya, besoknya, minggu depannya teman-teman nggak akan berani entry gitu. Kenapa? Karena takut ini akan stop loss. Aduh, entry nggak ya? Ini kemarin tuh yang kayak gini nih stop loss. Makanya seperti yang saya sampaikan di awal, tips tadi di awal, nggak usah diinget yang SL-nya, yang profitnya aja yang diingat. Ketika teman-teman ngelihat seperti ini, oh biasanya sih kemarin tuh yang kayak gini tuh profit, gitu ya kan? Yang kayak gini tuh profit. Terus kalau misalnya nggak ada contoh misalnya seperti ini ya, ini nggak ada ini. Di bawah 5200 nggak ada zone. Ya sudah, tinggalkan. Teman-teman nggak perlu terlalu terlibat, terlalu merenungi kesalahan atau kegagalan dari trading plan yang teman-teman ambil. Aduh, kenapa ya ini bisa diambil? Harusnya tadi kan nggak usah diambil. Karena punya perasaan tadi, lebih baik nggak usah diambil deh. Yang kemarin aja SL gitu ya. Dan SL tuh kan bener pada teman-teman ambil saat itu. Pada kejadian berikutnya nggak diambil, ya, ini kan TP. Ada perasaan seperti itu juga tetap masih ya. Perasaan untuk tidak ngambil area itu. Nanti SL lagi loh. Ternyata nggak diambil, profit malahan. Contoh misalnya di sini, ini di GBP JPY ini teman-teman SL. Ah ya udah deh, nanti di sini ada area lagi, nggak usah diambil. Ini ada area sebenarnya, nggak diambil kan gitu. Akhirnya ternyata up dan ya bisa making money di sini TP3 gitu kan. Nah, kejadiannya seperti ini sudah drop EMA 200 di sini, kalau nggak ada areanya, sudah selesai, nggak usah dipikirin. Kalau misal pun ini teman-teman drop dan sentuh SL kita, SL-nya, sudah selesai. Jawabannya adalah ini good SL. Itu dia. Makanya kenapa Mas Angga ya, Mas Fadi itu sering sampaikan, itu good SL, udah selesai. Artinya apa? Biar teman-teman nggak usah berpikir, nggak usah mikirin, ini SL-nya kenapa, gitu. Ini mungkin yang sering dirasakan sama teman-teman trader ya, terutama yang pemula gitu. Makanya banyak yang nanya ke saya itu, Mas ini kenapa bisa SL ya? Lah ya mana saya tahu, ya gitu ya. Ya mana saya tahu, saya juga nggak tahu. Itu akan SL atau akan profit, saya nggak tahu. Pada saat ini kejadiannya seperti ini, saya nggak tahu apakah ini akan profit atau ini akan loss. So, hindari hal-hal yang kepo seperti itu ya. Kayak GBP Audi tadi ya, GBP Audi. Apakah saya tahu ini akan profit making money sampai ke bawah? Nggak tahu. Pakai rule lain misalnya, ada di Euro NZD, PIXM seperti ini di luar area Y space ya. Di luar area trend. Trennya di sini, EMA 200-nya di sini. Nah, nanti teman-teman akan bingung lagi ketika dihadapin seperti ini. Kenapa Mas Teguh ngambil area ini? Kan ini kan di atas EMA 200. Nah, itu kalau misalnya makanya tadi kan perlu saya pisahin antara teman-teman advance sama yang pemula tadi. Kalau pemula cukup itu aja. Teman-teman ambil NZD/USD tadi, ada EMA 200-nya di bawah, ada zone-nya, ada UFO-nya, itu ambil. Ini di luar ini Mas Teguh. Mas Teguh nih nggak sesuai dengan aturannya gitu ya kan. Tetap profit dan TP3. Ada di Euro GBP ini sama juga, Euro GBP. Makanya kenapa teman-teman perlu mengingat yang profit-profit aja ya, ini dia. Selesai TP3. Ini juga kita ada bahas di YouTube ya teman-teman ya, di YouTube. Ada drop, base drop, harga masuk, TP3, selesai. Kalaupun misalnya ini stop loss, ya sudah selesai, di sini aja. Nggak usah dipikirin, besoknya berarti kalau misalnya ada area seperti ini, di kedepannya nggak usah diambil deh, gitu ya. Nanti akan stop loss loh. Masa teman-teman terus berpikir ini akan stop loss gitu? Lihat dong yang profitnya, nggak fair dong, zolim artinya ya. Nah, dan terakhir ketika teman-teman sudah dapat punya strategi ya tadi di backtest
atau di reset ya, kalau Coach R7 sampaikannya adalah reset gitu, reset, dan kalau kita sih sering sebutnya adalah backtesting. Untuk apa? Ya untuk ningkatin percaya diri teman-teman. Nah, pada akhirnya banyak trader yang nggak maju ya, yang stagnan di situ-situ aja. Karena apa? Karena dia jadi chicken. Kode Denny Santoso sering sampaikan itu ya, chicken. Chickennya itu artinya apa? Jadi takut. Untuk entry itu takut. Kenapa takut? Ya tadi, terlalu mendalami kegagalan dari trading plan-nya. Terlalu mendalami ketidaksesuaian trading plan dengan harga atau arah market sekarang. Padahal kita tahu, kita nggak boleh ngelawan market. Kita tahu market kalau misalnya udah mau lewat, ya udah lewat aja. Tapi kita masih berpikir, ini kenapa SL ya? Contoh mana ya? Kita cari yang SL. Contoh misalnya ini, saya nggak entry di sini, tapi kalau misalnya teman-teman entry ini, ya cukup teman-teman nggak perlu peduli dengan apakah ini SL kenapa ya gitu. Saya nggak entry di sini, dan ini stop loss. Kalau misalnya entry di sini mungkin bisa TP1 ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman entry di sini dan stop loss, cukup ya. Area ini kenapa ya? Gitu. Jangan terlalu berlarut-larut dengan kesalahan ini kenapa SL. Semakin teman-teman berlarut-larut ini SL karena ini. Oh, udah. Ya kalau misalnya bisa mengambil kesimpulan. Kalau misalnya nggak bisa mengambil kesimpulan gimana? Contoh misalnya kita menggunakan rule prediktif. Rule prediktif kan misalnya seperti ini. Ada para EMA seperti ini, I-trend-nya confirm, misalnya confirm up, dan di sini ada EMA 9-nya, ambil. Cukup. Ketika terjadi stop loss, itu berarti loss yang good ya, good SL. Maka, buat perasaan teman-teman ya seperti biasa aja gitu. Nggak bisa biasa aja Mas Teguh. Iyalah Mas Teguh misalnya apalah gitu ya kan, nggak mikirin kalau ini aku trading ini untuk makan ini Mas Teguh. Ya saya juga untuk makan gitu ya, saya juga untuk makan, tapi bisa jadi teman-teman terlalu besar risknya gitu. Itu juga mempengaruhi risk dari apa yang teman-teman berikan ke market gitu ya, dalam setiap transaksinya. Ya kecilin gitu. Oke ya. So, jangan jadi chicken hanya gara-gara karena teman-teman salah atau stop loss. Mau melanjutkan, yaudah oke, ini aku udah terlalu banyak backtesting, aku udah terlalu dan aku nggak ada masalah dengan hal itu. Makanya kenapa kita sering ngomongnya trade for skill dulu ya, bukan trade for money. Biar teman-teman terbiasa dengan stop loss tersebut. Ketika teman-teman sudah terbiasa dengan stop loss tersebut, dan teman-teman sudah bisa memilih, mengingat yang profit ya, teman-teman nanti akan pada akhirnya ketika teman-teman dapetin area, langsung dapetin ini biasanya yang seperti ini profit, yang ini biasanya profit, akan sangat pede teman-teman entry, membuat trading plan di situ gitu ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Thank you atas kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan teman-teman kenapa jadi chicken, kenapa teman-teman takut entry, kenapa saya nggak berkembang terus di industri trading ini gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di hati teman-teman ya. Itu aja, saya Teguh Hamzah Pansori, undur diri, thank you atensinya, see you in the next video.